Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Ninata, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Pakuan. Pada kesempatan ini, saya akan membawa sedikit pidato singkat dengan judul Manchester United dari kejayaan masa lalu menuju kebangkitan baru. Sebelum kita mulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kita yang pernah menyaksikan MU di puncak kejayaannya? Atau siapa yang pernah kepicut karena warna merah, setan merah? Karena perjalanan sebuah klub besar seperti Manchester United bukan hanya soal trofi, tapi soal identitas, tantangan, dan harapan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan bab pertama, yaitu mengapa Manchester United layak dibahas. Manchester United merupakan klub yang memiliki pengaruh global. Keberadaannya bukan hanya soal klub sepak bola, tetapi juga sebagai brand internasional. Mereka pernah mengalami masa keemasan di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, namun kini berada dalam masa transisi. Meskipun performa mereka mengalami pasang surut, Manchester United tetap menjadi pusat perhatian. Hal ini disebabkan oleh sejarah mereka yang sangat kaya, jumlah penggemar yang tersebar di seluruh dunia, serta dinamika klub yang terus berubah. Keadaan ini menjadikan Manchester United relevan untuk dibahas dan dipelajari, terutama terkait bagaimana sebuah organisasi besar menghadapi masa kritis dan berusaha menemukan kembali identitasnya. Selanjutnya, era keemasan Manchester United. Era kejayaan Manchester United tidak lepas dari sosok Sir Alex Ferguson yang memimpin klub dari tahun 1986 hingga 2013. Selama masa kepemimpinannya, Sir Alex Ferguson membangun sebuah tim dengan mental juara, karakter kuat, dan gaya bermain menyerang yang khas. Di bawah kepemimpinan beliau, Manchester United meraih 13 selegar Premier League, 2 gelar Liga Champions, serta puluhan trofi domestik dan internasional lainnya. Di masa ini pula lahir banyak pemain legenda seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Cristiano Ronaldo, maupun Wayne Rooney. Mereka bukan sekedar pemain bintang, tetapi simbol dan kekuatan kekuatan dan identitas Manchester United. Era ini menandai periode di mana Manchester United tidak hanya mendominasi Liga Inggris, tetapi juga menjadi kekuatan besar di Eropa. Selanjutnya, filosofi dan budaya klub. DNA kemenangan Manchester United. Jadi, Manchester United memiliki filosofi dan budaya klub yang telah terbentuk sejak puluhan tahun. Dan ini DNA kemenangan ini terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, kedisiplinan tinggi dan semangat pantang menyerah. Manchester United dikenal sebagai tim yang terus berjuang hingga menit terakhir, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha membalikkan keadaan. Yang kedua, fokus pada kerjasama tim dan pembinaan pemain muda. Klub ini memiliki tradisi kuat dalam mengembangkan talenta muda. Salah satu generasi terkenal adalah Class of 92, yang dimana berisikan seperti pemain legend seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain. Filosofi mereka menekankan permainan kolektif, bukan hanya mengandalkan kemampuan individu. Yang ketiga, mentalitas never say die. Mental ini menggambarkan kepercayaan bahwa kemenangan selalu mungkin diraih, bahkan ketika situasi terburuk sekalipun. Inilah mentalitas yang membuat Manchester United memiliki karakter kuat dan berbeda dari klub lain. Selanjutnya, masa transisi setelah Ferguson. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun, Manchester United memasuki periode yang penuh tantangan. Beberapa pelatih datang dan pergi, dimulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, hingga pelatih terbaru Ruben Amorim. Pergantian pelatih yang terlalu sering menyebabkan ketidakadanya kestabilan taktik ataupun identitas permainan. Pada masa ini, performa klub mengalami penurunan yang cukup drastis. Mereka sering tampil inkonsisten di liga, gagal bersaing dalam perburuan gelar, dan mendapatkan tekanan besar dari publik
maupun media. Kondisi ini menggambarkan bagaimana sebuah organisasi besar dapat goyah ketika kehilangan sosok pemimpin yang kuat dan berpengaruh. Selanjutnya, ada kepemimpinan baru dari Ruben Amorim. Pada November 2024, Manchester United akhirnya menunjuk seorang pelatih baru bernama Ruben Amorim. Ia dikontrak hingga 2027. Ruben Amorim dikenal sebagai pelatih muda dengan filosofi modern, yaitu permainan cepat atau quick counter, pressing tinggi, serta keberanian memberikan kesempatan kepada pemain muda. Kedatangan Amorim membawa harapan baru bagi klub. Ia mencoba menanamkan kembali DNA Manchester United, seperti bermain menyerang, bekerja keras, tetapi juga disiplin. Filosofi ini diharapkan dapat membantu kembali karakter klub yang selama bertahun-tahun hilang setelah Sir Alex Ferguson. Selanjutnya ada pemain baru regenerasi tim. Salah satu langkah penting yang dilakukan dalam membangun kembali Manchester United adalah proses regenerasi tim. Klub mendatangkan beberapa pemain baru yang dianggap sesuai dengan filosofi dan kebutuhan taktik Ruben Amorim. Seperti di posisi penjaga gawang itu ada Senne Lammens yang direkrut dari Bruges. Terus ada posisi sayap kanan ada Bryan Mbeumo yang direkrut dari Brentford. Selanjutnya ada Matheus Cunha yang diambil dari Wolves sebagai gelandang serang. Dan di sisi lain ada Benjamin Sesko, yaitu seorang striker yang diambil dari Leipzig. Pemain-pemain ini diharapkan mampu memberikan wajah baru bagi Manchester United, terutama dalam gaya bermain yang lebih modern dan energik. Selanjutnya, tantangan dan harapan menuju konsistensi. Setiap perubahan besar tentu membawa ketantangan. Adaptasi antar pemain baru dan pelatih baru memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, Manchester United harus menjaga kestabilan performa di Liga Premier League yang dikenal sebagai liga yang kompetitif di dunia. Namun, di sisi lain, dukungan dari penggemar menjadi motivasi besar bagi mereka dengan visi jangka panjang untuk kembali bersaing di Liga Champions dan meraih trofi. Klub ini berusaha memperbaiki kekurangan sedikit demi sedikit. Harapannya dengan proses yang tepat, Manchester United dapat menemukan kembali konsistensi yang selama ini hilang. Selanjutnya, masa depan dan visi jangka panjang. Masa depan Manchester United kini mengarah pada pembangunan jangka panjang. Fokus utama klub ada pengembangan akademi, pembinaan generasi baru, serta penerapan taktik modern yang sesuai dengan tren sepak bola sekarang. Dalam jangka 3-5 tahun ke depan, target mereka adalah menjadi tim yang kembali kompetitif di level Eropa dan tampil stabil di liga domestik. Lebih dari itu, Manchester United ingin mengabadikan rasa bangga sebagai setan merah sejati, sebuah klub dengan karakter kuat dan identitas yang jelas. Selanjutnya, sebagai penutup, perjalanan Manchester United menunjukkan bahwa sebuah kejayaan besar tidak menjamin stabilitas selamanya. Namun, melalui strategi baru, generasi tim, dan kepemimpinan yang tepat, harapan untuk bangkit kembali tetap terbuka lebar. Seperti semboyan mereka, The Red Devil will rise again, yang artinya setan merah akan bangkit kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.